Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan oleh kuk penghambaan. Halo guys, ketemu dengan saya lagi di channel YouTube Darman Setia Zebua. Bagaimana kabarnya? Harapannya tetap luar biasa. Bulan ini adalah bulan merdeka, karena pada tanggal 17 Agustus nanti akan kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Moto kemerdekaan kita adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka. Hari ini kita akan membahas tentang kata kalimat merdeka. Nanti kita akan fokus pada kemerdekaan dalam kekristenan. Kemerdekaan negara kita sudah 76 tahun kita rayakan, dan banyak kemajuan program-programnya sudah berhasil buat Indonesia yang akan menuju kemandirian negara maju. Kemerdekaan Indonesia artinya telah bebas, ya, telah bebas dari penjajahan. Nah, sekarang tugas dan tanggung jawab kita untuk menghidupi kemerdekaan negara kita, untuk berbakti buat bangsa dan negara. Dan juga kemerdekaan belajar. Kemerdekaan belajar sudah muncul 2 tahun yang lalu dalam program Mas Menteri, yaitu bahwa kita harus bebas berpikir, bebas belajar sesuai dengan kemampuan atau talenta pelajar atau mahasiswa. Dan senternya sekarang adalah kebutuhan siswa atau kebutuhan mahasiswa, bukan lagi sesuai dengan kebutuhan guru untuk mengajarkan siswa. Hal ini akan menumbuhkan dengan bertujuan untuk inovasi, untuk menggali potensi, dan untuk nantinya mempunyai karakter yang mandiri, mempunyai karakter yang Pancasila, berakhlak dan beriman, bertakwa, ya. Ini akan membangun nilai, yaitu nilai mutu, bukan kuantitatif lagi tetapi kualitas mutu. Nah, di dalam kekristenan kita akan membahas dalam surat Galatia pasal 5 ayat 15. Suatu perkataan Paulus mengatakan, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan oleh kuk penghambaan. Oke. Ini suatu kata-kata yang sangat hebat sekali dari Rasul Paulus untuk mengajak kita untuk terus merdeka di dalam Kristus, karena Kristus sudah menyelesaikan dan memberikan anugerah kemerdekaan, kebebasan itu, khususnya dalam kebebasan dalam kuasa dosa, kematian kekal, dan memberikan suatu kemerdekaan, yaitu keselamatan cuma-cuma. Dan untuk itu kita harus mengerti arti makna kemerdekaan itu. Nah, kemerdekaan ini saya lihat dari sudut psikologi kecerdasan dan dunia pendidikan psikologi, sehingga ini dapat bisa mengerti secara sederhana bagaimana kita bebas dari hukum Taurat dan memaknai kemerdekaan hukum kasih itu nanti. Nah, rata-rata kemerdekaan negara maupun kemerdekaan belajar tadi, ataupun kemerdekaan dalam hukum Taurat, ada hal yang sama, yaitu tentang aturan, tentang dalam hukum peraturannya, sehingga itu digunakan sebagai ukuran mengukur orang lain. Jadi mau apapun, semua harus diukur dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tetapi kita menghadapi manusia, yaitu mempunyai kebebasan dan akal budi. Nah, hal ini yang tumpang tindih, ya. Makanya kemerdekaan itu bukan
memberikan hak kepada kita untuk kebebasan, memuaskan kepribadian atau ego kita, tapi kebebasan itu memberikan kewajiban bagi kita untuk melayani dan untuk terlebih menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu arti makna kemerdekaan. Kemerdekaan suatu kebebasan dan tidak lagi dibelenggu, ya, dan tidak bergantung kepada seseorang atau negara atau sesuatu, tetapi harus bisa mandiri. Nah, dalam pendekatan secara psikologi ini, kecenderungan peraturan ini yaitu membutuhkan kecerdasan IQ, sehingga yang mempunyai IQ yang tinggi, yang besar, akan sangat mungkin bisa mematuhi peraturan-peraturan ini. Tetapi bagi IQ yang rendah atau sedang atau tidak terkonsentrasikan di situ, maka akan menjadi bumerang, ya. Nah, hal ini menjadi pro dan kontra. Tinggal yang menjadi masalahnya bagaimana menempatkannya. Nah, kecerdasan manusia bukan hanya pada IQ, tetapi ada juga kecerdasan lain, yaitu kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, bagaimana memaknai dan memberikan nilai, ya, kemampuan memberikan sesuatu, memaknai sesuatu, baik itu suka maupun duka, dia bisa mampu untuk memaknai hal itu. Nah, hal yang sama adalah yaitu kecenderungan pada aturan dan kecerdasan IQ secara dunia pendidikan, dunia psikologi. Nah, sehingga dalam kita kenal adalah orang-orang ahli Taurat yang pakem dari hukum pertama sampai hukum ke-10 atau aturan moral yang lainnya. Sehingga ketika Tuhan datang, dia akan memberikan contoh perempuan yang berdosa, memberikan contoh binatang yang jatuh pada hari Sabat di sumur, memberikan contoh di yang terakhir di kayu salib, ya. Dia memberikan contoh itu, bahwa kemerdekaan itu adalah kemerdekaan jiwa, roh manusia sebenarnya. Nah, ada 4 yang menjadi kategori kita, dasar kita, bahwa kemerdekaan, kebebasan itu yang menjadi fondasinya adalah kasih, ya. Dan yang kedua adalah spirit. Dasarnya kemerdekaan itu adalah roh, karena Allah sendiri yang memberikan roh kemerdekaan itu. Dan juga iman, kepercayaan kita harus berpusat pada itu, karena pusat yang memberikan kemerdekaan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kita membutuhkan iman dan kepercayaan bahwa kemerdekaan yang Dia berikan adalah kemerdekaan yang paling besar, yang paling berharga. Yang keempat adalah dasarnya adalah melayani.